Halo, selamat siang. Saat ini saya berada di parkiran Hotel Haris, Samarinda. Persisnya samping jembatan Mahakam Gembar ya. Nah, jadi hari ini saya akan memperlihatkan aktivitas tongkang yang bermuatan emas hitam melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, jadi di depan kita ini ada Easter Star 09, Easter Star atau apa ya, siapa tahu ada teman yang tahu, karena dari sudut ini cukup jauh nih kita melihat nama takbut dan nama ini apa, nama batchnya Star 69, Easter Star 69, menarik batch Dinasia 97 dan dibantu asis oleh DL07. Nah, jadi untuk hari ini aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam yang bermuatan emas hitam atau batu bara itu cukup ramai sekali ya, cukup ramai. Ini aktivitasnya kalau saya pantau dari tadi pagi udah cukup ramai karena permintaan batu bara lokal dan luar itu cukup ramai gitu loh. Jadi sebagian angkoret di Muara Jawa Samarinda itu, kalau dari informasi dari teman-teman agen, itu cukup banyak lah ya. Terutama yang mendominasi saat ini itu Vietnam yang meminta disuplaikan batu bara. Karena sebagian industri-industri, pabrik-pabrik yang ada di Cina itu dipindahkan ke Vietnam. Sangat bersyukur sekali Vietnam mempunyai pabrik-pabrik yang dari luar beroperasi di lokasinya dia gitu ya. Itu cukup bersyukur sekali dia. Ya, mudah-mudahan Indonesia segera mengikuti langkah-langkahnya Vietnam ya. Cuma dengan catatan mungkin harus TOT kalau Indonesia gitu. Kalau nggak TOT kita hanya jadikan pekerja aja gitu kan. Jadi pekerja, jadi buruhnya aja gitu ya. Mungkin itu juga yang terjadi sama Vietnam saat ini. Kalau yang saya baca dari perizinannya mereka, dari pihak luar itu tidak perlu bermitra dengan perusahaan lokal, pakai nama perusahaannya dia sendiri terus dan dibebaskan dari biaya perizinan. Itu ya, mungkin kita masih mikir ya kalau perizinan yang begitu, karena jumlah penduduk kita bukan sedikit, 275 juta gitu ya. Bukan sedikit itu. Kalau cuman Vietnam kan cuman berapa juta gitu ya. Nah, itu karena dia membutuhkan industri yang bisa berkembang di daerahnya mereka gitu kan. Saat ini Vietnam hanya terkenal dengan berasnya gitu kan, berarti pertanian kan. Nah, ini TBTNM 03 narik batch Elektra 15. Nah, dibantu asis sama Herlin 19. Ini cukup cantik ini hari ini karena Sungai Mahakam pun lagi posisi pasang ya. Jadi arus sungai di Mahakam nih ya kurang kencang menurut saya. Apakah air di jam 1 siang ini udah posisi bertahan menuju ke surut atau bagaimana? Jadi saya lihat pergerakan air sungai saat ini nggak begitu kencang gitu ya. Beda pada saat tadi pagi, memang arus cukup deras itu, arus pasangnya. Nah, ini Elektra 15. TMH 03. Ini cukup jauh kita masalahnya untuk membaca nama TB dan batch. Dan dibantu oleh Herlin 19. Itu di samping dari batch ada Sweet Violet Boat yang lalu lalang membawa kapten kapal yang mahir melintas di bawah jembatan Mahakam gitu ya. Itu. Ini debu-debu walet ini. nama ininya ya, nama apa ya, perahu kecilnya itu debu-debu walet. 2021. Pinter juga dia cari perhatian ya. Nah, itu SR Star 09 ini biasa tambat di ininya, tempat tambatnya lintas samudra ini. Saya nggak ngerti ini mereka ini apakah masih aktif menarik tongkang atau gimana ya.
Ini udah berapa bulan saya cari informasi nggak dapat nih. Nah, di belakang kita ada TB Dani 64. Tuh, pasti warnanya nggak asing lagi bagi kita. Menarik batch. Dani juga itu biasanya, cuma Dani berapa ya? Dan dibantu asis sama Herlin 19. Nah ini, coba kita lebih maju lagi, ambil posisi yang lebih cantik. Kita ambil posisi yang lebih cantik. Nah ini, nah cantik nih bagi teman-teman yang YouTuber di Samarinda. Posisi di parkiran Hotel Haris, persisnya di bawah pohon kelapa. Ini sangat cantik ini buat hunting. Karena kita mau siang bolong begini ke jembatan Mahakam ya agak takut-takut ya. Takutnya apa? Karena kepanasan. Nah ini Dani 54, Dani 64 atau 54 ya? Oh 54 kelihatannya. Nah dan juga batch Dani nggak terlihat jelas namanya. Siapa tahu ada ABK. Yang sering komen tuh di Borneo 1 tuh. Karena Dani sama Borneo bukan satu grup ya, jadi mungkin nggak tahu juga dia. Oh Dani 515, sorry untuk batchnya Dani 515. Saya terlalu cepat untuk membacakan nama batch karena posisi terlalu jauh. Kita bisa membacakan itu kalau sudah posisi di depan mata kita ya, sesudah di depan posisi kita gitu ya. Itu. Nah ini banyak sekali TB takbut yang kosongan ini tanpa menarik muatan, tanpa menarik tongkang ya. Nah ini banyak sekali. Nah itu di belakang yang di depan sana itu ada Linta DL07 yang sudah selesai membantu asis tadi. Dia kembali ke belakang gitu ya untuk mengambil antrian batch sama TB yang akan melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah ini jadi hanya sebagian TB yang melintas di bawah jembatan Mahakam tuh kasih isyarat klakson 2 kali, artinya ini aman gitu ya. Mungkin itu yang baru-baru kali ya, atau pertama kali dia melintas gitu kan, jadi kasih isyarat klakson 2 kali. Ini posisi sudah aman gitu ya. Nah ini beda sama Dani, dan ini udah mahir sekali gitu ya, udah mahir sekali kalau Dani. Nah itu nih udah posisi melintas, tali asisnya udah dilepas sama Herlin itu. Nah, karena Herlin ini nggak nyampe nyebrang ke sisi utara jembatan, dia akan bermanuver di bawah jembatan Mahakam dia. Nah itu coba lihat Herlin 19 udah melepas tali asisnya. Nah ini, akan dia bermanuver di bawah jembatan Mahakam, coba luar biasa. Karena setahu saya ini ya, itu kurang lebih 50 meter aja loh jaraknya. Ya mungkin 50 sampai 70 meter lah ya lebarnya bentangan tiangnya itu. Karena tiang itu yang dikhawatirkan, yang sering ketabrak sama tongkang gitu ya. Pada saat zaman itu tidak dibantu asis gitu ya. Jadi sekarang karena saking seringnya tertabrak oleh tongkang, jadi dari pihak Pelindo menyiapkan takbut tundanya gitu ya untuk bantu asis itu. Nah ini di belakang ini ada lagi, kelihatannya batu baranya agak muda ya. Sekarang nggak ngerti muda nggak lebih tua, itu ada harganya gitu ya. Kalau yang ketemu yang tua, yang kalori yang 6 sampai 7 apa, udah bonus sekali deh itu, udah rezeki deh itu. Harganya semakin mahal gitu kan. Itu sekarang nggak mandang tua mau muda, karena yang order tuh banyak gitu kan. Itu karena sampai jangkos kelapa sawit pun sekarang udah dibeli orang gitu kan. Pabrik-pabrik itu banyak yang membutuhkan untuk pembakaran boilernya mereka. Nah ini Megawati 11 TB nya Megawati 11. Untuk batchnya belum terlihat jelas ini karena agak muda batu baranya tuh, sebagian ngasap tuh saya lihat. Oh DL07 nya yang ngasap ya. Megawati pun agak ngasap ini. Nah ini mungkin tertatih-tatih narik, bebannya terlalu berat kali dia ya. Nah itu
nih, dibantu asis sama DL07. Ini cukup banyak deh ini. Kalau dari tadi pagi hitungan saya mau 50 60 unit ada. Karena hitungan saya mau hitungan per 2 menit, per 3 menit itu melintas di bawah jembatan Mahakam. Per 3 menit ya, itu ada yang melintas gitu ya. Luar biasa memang. Karena Sungai Mahakam ini nggak ada tidurnya ini menurut saya. Karena hasil buminya mereka, emas hitam itu sangat banyak yang membutuhkan gitu ya, bukan dari Jakarta, bukan Pulau Jawa aja, bahkan dari Vietnam, Thailand, India, China, Korea, Jepang gitu kan, yang membutuhkan anunya dia. Luar biasa. Jadi bukan Tongkang dan Takbut aja yang rame. Dari truk-truk angkutan roda 10 pun ramai dengan angkutan mereka gitu kan, gitu. Nah ini semakin banyak tongkang yang melintas, semakin ramai juga ekonominya di Samarinda. Pergerakan dari pasar akan semakin ramai, terus ekonomi Samarinda bergerak walaupun tidak signifikan ya. Itulah dunia gitu ya. Oke, itu saja video yang saya buat untuk hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.